Selamat datang di bulan Juli 2023. Pasar ponsel akan disambut dengan kehadiran beberapa perangkat terbaru yang sangat dinantikan. Dalam video ini kita akan melihat beberapa HP terbaru yang baru saja dirilis atau akan segera rilis dalam bulan ini. Dari pembaruan fitur yang menarik hingga desain yang inovatif, ponsel-ponsel ini menjanjikan pengalaman yang luar biasa. Mari kita lihat apa yang ditawarkan oleh HP terbaru yang akan membuat kita semakin terpesona. Yang pertama ada Poco F5. Poco F5 mengusung panel Flow AMOLED dot display ukuran 6,67 inci, resolusi Full HD+, refresh rate 120 Hz, dan touch sampling rate 240 Hz. Di tengah atas layar terdapat lubang punch hole yang memuat kamera selfie 16 megapiksel. Sementara itu kamera belakang Poco F5 dibekali 3 kamera yang terdiri atas kamera utama 64 megapiksel dengan OIS dan ACE. Kamera ultra wide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Di sektor hardware, Poco F5 mengusung sistem on-chip Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2. Chip tersebut dipadankan dengan dua varian RAM atau penyimpanan, yaitu 8/256GB dan 12/256GB. Baterai Poco F5 berkapasitas 5000 mAh dengan teknologi pengisian cepat fast charging 67 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya. Yang kedua ada OnePlus 11. Secara desain, OnePlus 11 mengusung layar LTPO 3.0 AMOLED berukuran 6,7 inci yang memiliki resolusi QHD+, dan refresh rate hingga 120 Hz. Beralih ke aspek kamera, sama seperti generasi sebelumnya, OnePlus 11 masih bermitra dengan perusahaan kamera kenamaan asal Swedia, Hasselblad, untuk menghadirkan kualitas kamera jempolan di smartphone. Lebih lanjut, OnePlus 11 dibekali dengan 3 kamera belakang. Terdiri dari kamera utama 50 megapiksel Sony IMX890 OIS, kamera telefoto 32 megapiksel, dan kamera ultra wide 48 megapiksel. Pada bagian depan ponsel terdapat pula kamera selfie yang memiliki resolusi 16 megapiksel. Kamera ini diletakkan dalam sebuah modul punch hole yang terletak di kiri atas layar. Di sektor hardware, seperti disebutkan, OnePlus 11 mengandalkan chipset Snapdragon 8 Gen 2. Yang dipadukan dengan dua opsi RAM LPDDR5X 12GB atau 16GB, serta dua opsi media penyimpanan storage 256 atau 512GB. Perangkat ini ditopang dengan baterai yang memiliki kapasitas 5000 mAh. Baterai ini mendukung pengisian super cepat berdaya 100 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang ketiga ada OnePlus Nord 3. Perangkat diprediksi mengusung layar OLED 6,74 inci beresolusi Full HD+. Layarnya juga mendukung kecepatan refresh 120 Hz. Ponsel bakal mengandalkan chipset MediaTek Dimensity 9000. Dapur pacu premium ini dipasangkan dengan RAM hingga 12GB dan memori internal 256GB. OnePlus Nord 3 membawa 3 kamera berkonfigurasi 64 megapiksel primer, 8 megapiksel ultra wide, dan 2 megapiksel sebagai lensa makro. Terdapat sensor selfie 16 megapiksel di bagian depan. Spesifikasi OnePlus Nord 3 lain mencakup baterai 5000 mAh dan fast charging 80 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang keempat ada Tecno Camon 20 series. Produsen smartphone Tecno siap meluncurkan Tecno Camon 20 series di Indonesia pada 6 Juli 2023 yang diklaim akan menampilkan teknologi inovatif serta desain bergaya modern berkualitas tinggi. Dengan kamera ultra definisi 108 megapiksel, Tecno menghadirkan pengambilan foto sudut lebar yang memukau untuk fotografi maupun videografi. Series Camon ini memadukan material kulit dengan bahan keramik. Pada area konsol, kamera menciptakan desain unik Camon puzzle yang menonjol. Sementara itu, spesifikasi layarnya sendiri, Tecno Camon 20 Pro 4G dan 5G mengusung layar AMOLED seluas 6,67 inci dengan refresh rate yang berada di angka 120 Hz. Ponsel ini sama-sama dilengkapi kamera utama 64 megapiksel hanya saja untuk model reguler, dan Pro 4G ditemani kamera makro 2 megapiksel. Untuk selfie, kamera ada 32 megapiksel.
Chipset yang disematkan pada Camon 20 Pro 4G adalah Helio G99 yang dirancang dengan arsitektur 6 nanometer. Sementara untuk versi Camon 20 Pro 5G menggunakan chipset Dimensity 8050 berfabrikasi 6 nanometer. Kedua ponsel mengusung RAM 8 GB dan media penyimpanan 256 GB, baterai yang dimiliki berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian fast charging 33 Watt. Sementara Tecno Camon 20 Premier layar yang dimiliki berpanel AMOLED seluas 6,67 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120 Hz. Layar juga dihiasi poni berlubang punch hole dan dilengkapi fitur pemindai sidik jari di dalam layar. Tecno Camon 20 Premier 5G ditenagai chipset Dimensity 8050 seperti Tecno Camon 20 Pro 5G. Chipset tersebut dirancang dengan fabrikasi 6 nanometer. Chipset Dimensity 8050 dipadukan dengan RAM seluas 8 GB dan storage 512 GB. Ponsel ini juga dibekali fitur Extended RAM sehingga Tecno Camon 20 Premier 5G dimungkinkan mendapat tambahan RAM 8 GB lagi. Perangkat menjalankan sistem operasi Android 13 yang dipoles dengan antarmuka HiOS 13. Soal daya, Tecno Camon 20 Premier 5G ditopang baterai berkapasitas 5000 mAh dengan fast charging 45 Watt. Berikut ini adalah ketiga ponsel tersebut yang akan masuk resmi di Indonesia pada 6 Juli 2023. Yang kelima ada Oppo A78 NFC. Meski belum resmi hadir, bocoran spesifikasi Oppo A78 4G sudah beredar di internet. Oppo A78 4G disebut bakal memiliki layar AMOLED 6,43 inci dengan resolusi Full HD Plus serta refresh rate 90 Hz. Untuk sektor fotografi, ponsel ini konon dibekali kamera utama 50 megapiksel, kamera portrait 2 megapiksel, dan kamera depan 8 megapiksel. Menurut rumor yang beredar, Oppo A78 4G ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 680 dengan RAM 8 GB dan penyimpanan media 256 GB. Fitur lain yang konon dibawa Oppo A78 4G meliputi baterai 5000 mAh, fitur pengisian cepat fast charging SuperVOOC 67 Watt. Yang keenam ada Tecno Pova 5. Tecno Pova 5 datang dengan layar berpanel IPS LCD berdiagonal 6,78 inci. Layar tersebut memiliki resolusi Full HD Plus, refresh rate 120 Hz dan touch sampling rate 240 Hz. Layar perangkat ditemani oleh poni berjenis punch hole untuk menampung kamera depan beresolusi 8 megapiksel. Sementara itu, konfigurasi kamera belakangnya adalah kamera utama 50 megapiksel dan sensor kedalaman yang tidak dirinci resolusinya. Di sektor dapur pacu, Tecno Pova 5 diotaki oleh chipset besutan MediaTek Helio G99 yang dirancang dengan fabrikasi 6 nanometer. Perangkat tersebut dipadu dengan RAM 8 GB dan ruang penyimpanan seluas 128 dan 256 GB. Rincian harga perangkat belum diumbar, tetapi disebut akan berbeda-beda menyesuaikan tiap negara. Di negara Amerika Latin, ponsel ini dijual mulai 2,7 jutaan, sementara di Thailand ponsel ini dijual cuma 2,1 jutaan. Tecno mengungkapkan bahwa smartphone terbarunya bakal diperkenalkan ke wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Yang ketujuh ada Realme 11 Pro Series. Realme 11 Pro Plus menjadi model dengan spesifikasi paling tinggi di antara model lainnya. Ponsel ini mengunggulkan fitur kamera sebagai fitur andalannya. Tak tanggung-tanggung, Realme 11 Pro Plus dibekali kamera utama 200 megapiksel, didukung oleh sensor Samsung HP3 dan fitur stabilisasi OIS. Selain kamera 200 megapiksel, kamera belakang Realme 11 Pro Plus lainnya, yaitu ultra wide 8 megapiksel dan lensa makro 2 megapiksel. Sementara itu, kamera depannya memiliki resolusi 32 megapiksel ditempatkan pada lubang layar ponsel. Beralih ke aspek hardware, Realme 11 Pro Plus ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 7050 dipadukan dengan RAM 12 GB dan storage penyimpanan data hingga 1 TB. Ponsel ini juga dibekali baterai 5000 disertai fast charging 100 Watt. Adapun tampilannya didukung layar dengan tepi melengkung panel AMOLED berukuran 6,7 inci dengan resolusi FHD Plus dan refresh rate 120 Hz. Sama seperti model Pro Plus, Realme 11 Pro juga mengandalkan kamera sebagai fitur utamanya. Ponsel ini dibekali kamera utama 100 megapiksel serta fitur OIS.
Ada pula kamera makro 2 megapiksel, sementara itu kamera depannya memiliki resolusi 16 megapiksel. Untuk menunjang performa ponsel, Realme 11 Pro ditenagai chipset Dimensity 7050, dipadukan dengan RAM hingga 12 GB dan penyimpanan hingga 512 GB. Adapun kapasitas baterainya sama seperti Realme 11 Pro Plus, yaitu 5000 mAh, tetapi output fast chargingnya lebih rendah 67 Watt. Realme 11 Pro hadir dengan layar OLED 6,7 inci, resolusi FHD+, refresh rate 120Hz, dan touch sampling rate 360Hz. Sama dengan Realme 11 Pro Plus, layar Realme 11 Pro juga didesain memiliki tepi melengkung. Di negara Cina, ponsel ini sudah dirilis dengan harga 4 jutaan untuk varian terendahnya Realme 11 Pro dan varian tertinggi Realme 11 Pro Plus dihargai 5 jutaan rupiah. Untuk pasar Indonesia mungkin harganya akan sama seperti pendahulunya Realme 10 Pro Series. Yang terakhir ada Realme GT3. Menyoal chipset performa, Realme GT3 ditopang dengan sistem on-chip Snapdragon 8 Plus Gen 1, yang dipadukan dengan 3 varian RAM 8GB per 12GB dan 16GB, serta 4 varian media penyimpanan storage 128, 256, 512, dan 1TB. Beralih ke aspek desain, Realme GT3 mengadopsi layar AMOLED 6,74 inci dengan resolusi QHD+ dan refresh rate 144Hz. Pada bagian tengah atas layar terdapat lubang kamera punch hole yang memuat kamera selfie 16 megapiksel. Ketiga kamera ini terdiri dari kamera utama 50 megapiksel, kamera ultra wide 8 megapiksel, dan kamera mikroskop 2 megapiksel. Ponsel ini dijual dengan harga termurah 5 jutaan untuk varian terendahnya. Saya berharap ponsel ini bisa dihargai sama seperti Poco F5 di Indonesia. Terima kasih telah mengikuti video kami tentang HP terbaru yang telah dirilis dan akan segera dirilis di bulan Juli 2023. Dalam industri teknologi yang terus berkembang, setiap bulan memberikan kesempatan bagi produsen ponsel untuk menghadirkan inovasi baru kepada konsumen.